Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Mutia Miftahul-Jannah, Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Universitas Syarif Hidayatullah Jakarta. Dengan tugas mata kuliah konsep dasar IPS, saya akan membawakan kabar terkait hak asasi manusia dan beberapa pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia. Kalian pernah ngebayangin gak sih gimana jadinya kalau orang lain bisa dengan bebas ngambil barang yang kita miliki? Gimana jadinya kalau kita kerja 24 jam tapi nggak dibayar? Atau gimana rasanya kalau hidup kita terus merasa terancam? Mari kita berkenalan dengan hak asasi manusia. Jauh sebelum adanya hak asasi manusia, kehidupan orang-orang pada masa itu diliputi oleh bayang-bayang ketidakadilan, ketidakberpihakan, kejahatan, kekerasan, perbudakan, dan kelaparan. Kelompok yang kuat secara fisik atau kaya secara materi dapat mendikte kehidupan orang-orang yang lemah dan miskin dengan kehendak pribadi mereka, seperti memperkerjakan 24 jam tanpa dibayar, merampas barang pribadi, bahkan sampai memperjualbelikan manusia. Kenyamanan dan keamanan di kehidupan yang kita rasakan sekarang gak lepas dari perjalanan panjang hak asasi manusia. Maka dari itu, yuk kita berkenalan dengan hak asasi manusia. Pada 15 Juli 1215 atau abad ke-13 di Inggris, muncullah Piagam Magna Carta yang disebut sebagai tonggak awal perjuangan hak asasi manusia. Selain itu, Deklarasi Kemerdekaan Amerika Serikat pada 4 Juli 1776 juga menyatakan manusia diciptakan sama dan sederajat oleh penciptanya. Semua manusia dianugerahi hak hidup, kemerdekaan, kebebasan yang tidak dapat dicabut oleh siapapun. Tahun 1947 UNESCO membentuk sebuah komite yang dipimpin oleh para intelektual, filsuf, dan ilmuwan politik untuk memfasilitasi penyusunan. Pada 10 Desember 1948, PBB mengesahkan Universal Declaration of Human Rights yang berisi 30 pasal untuk melindungi setiap individu di seluruh negara atas hak asasi manusia. Dan 10 Desember juga dideklarasikan sebagai Hari HAM sedunia loh. Lalu bagaimana dengan HAM di Indonesia? Immediately we had proclaimed our independence in August 45. We attached as preamble to our constitution the Pancasila. Dalam perjalanan sejarah negara Indonesia, perlindungan terhadap hak asasi manusia mengalami kemajuan, seperti dibentuknya Komnas HAM dan dibujukannya dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang menyebutkan bahwa hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Dengan adanya hak asasi manusia, kita memiliki kesempatan yang sama dengan siapapun tanpa memandang kekayaan, jabatan, warna kulit, agama, suku atau negara untuk hidup, mendapatkan keamanan, pekerjaan, hukum pendidikan, akses kesehatan, dan lainnya, sesuai dengan Universal Declaration of Human Rights. Lalu, siapa yang punya kewajiban untuk memenuhi hak asasi kita? Menurut Undang-Undang Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 28I Ayat 4, perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. Selain itu, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 71, berdasarkan undang-undang tadi, negara dan pemerintah punya kewajiban memenuhi hak asasi manusia setiap warga negara tanpa terkecuali. Dalam prosesnya, negara dan pemerintah akan membuat aturan dan atau kebijakan agar masyarakat terpenuhi hak asasinya. Kalau begitu,
Berarti seharusnya pemerintah membuat aturan dan kebijakan itu tujuan utamanya adalah agar hak asasi manusia kita dapat terpenuhinya. Nah, gimana menurut kalian? Apakah aturan dan kebijakan yang pemerintah buat sudah memenuhi hak asasi manusia? Setidaknya ada 12 pelanggaran HAM berat yang dirumuskan Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran HAM Berat masa lalu. 1. Peristiwa 1965-1966, 2. Penembakan misterius, 3. Peristiwa Talang Sari Lampung, 4. Peristiwa Rumah Gedung dan Posatis Aceh, 5. Peristiwa penghilangan orang secara paksa, 6. Peristiwa kerusuhan Mei, 7. Peristiwa Trisakti dan Semanggi 1 dan 2, 8. Peristiwa pembunuhan Dukun Santet, 9. Peristiwa Simpang KKA Aceh, 10. Peristiwa Wasior Papua, 11. Peristiwa Wamena Papua, dan 12. Peristiwa Jambo Kepok Aceh. Sayangnya meski mengucap penyesalan, kalimat permintaan maaf yang ditunggu-tunggu terucap dari mulut Presiden Jokowi nyatanya tidak terucap juga. Padahal, menurut Direktur Eksekutif Elsam, Wahyudi Jafar, di ujung masa pemerintahan, Jokowi seharusnya sebagai presiden sudah tidak lagi memiliki beban politik untuk mengucapkan maaf dan mengakui pelanggaran HAM berat masa lalu. Meskinya tidak ada lagi kendala yang besar seperti di periode sebelumnya untuk Presiden Jokowi meminta maaf, mengakui, menyesali peristiwa-peristiwa di masa lalu. Yang terjadi di 2015 semestinya tidak terjadi lagi hari ini. Anggota Komisi 3 fraksi Nasdem, Jackie Uli, mengapresiasi tindakan pemerintah, namun tetap mendorong untuk membawa kasus-kasus pelanggaran HAM berat masa lalu ke ranah hukum. Apa yang dilakukan oleh Presiden itu adalah suatu langkah yang menurut saya suatu langkah maju. Nah, sekarang tiba saatnya kita juga harus terbuka untuk mengakui apa yang terjadi. Kalau perlu diambil langkah hukum misalnya. Saat ini upaya non-yudisial yang dilakukan pemerintah terkait HAM ini juga diharapkan Ketua Komnas HAM mampu membuka peluang penuntasan kasus HAM lewat jalur yudisial yang selama ini sering terkendala di peradilan soal hukum acara pembuktian. Kami memang lebih memfokuskan pada upaya memperbaiki prosedur penyelidikan dan juga standar penyelidikan dan penyidikan antara Komnas HAM dan Kejaksaan Agung. Karena memang salah satu yang menjadi perdebatan banyak muncul ya di media juga adalah soal berkas-berkas yang kemudian terhenti di Kejaksaan Agung. Karena dibuat oleh penguasa untuk... Nah, sekarang usai mengucap penyesalan atas pelanggaran HAM berat masa lalu, pemerintah masih punya PR nih untuk memulihkan hak korban secara adil tanpa menyampingkan penyelesaian secara pro-justisia. Lalu, mampukah negara menyelesaikan PR HAM berat masa lalunya? Bapak Presiden sudah menyatakan tanpa menegasikan proses yudisial. Dari 17 kasus yang dinyatakan pelanggaran HAM berat oleh Komnas HAM, hanya 4 yang sudah dibawa ke pengadilan HAM, yaitu peristiwa Tanjung Priok 1984, Timor Timur 1999, AB Pura 2000, dan Paniai 2014. Untuk kasus Tanjung Priok dan AB Pura, semua terdakwa diputus bebas oleh Mahkamah Agung. Begitu juga terdakwa tunggal di kasus Paniai yang divonis bebas oleh Pengadilan HAM. Untuk kasus Timor Timur, hanya 1 terdakwa yang dinyatakan bersalah, yaitu Yuriko Guterres, mantan Wakil Panglima Pasukan Pejuang Pro-Integrasi Timor Timur. Sementara untuk kasus-kasus pelanggaran HAM berat lainnya, penyelesaian hukum terus terkatung-katung. Kita masih melihat bahwa tidak ada langkah yang signifikan dari Jaksa Agung untuk menindaklanjuti berkas penyidikannya Komnas HAM ke tingkat penyidikan. Komnas HAM dan Kejaksaan Agung, 2 lembaga penegak hukum dalam kasus pelanggaran HAM berat, tak kunjung menemui titik temu untuk membawa kasus-kasus pelanggaran HAM berat ke pengadilan. Selama ini masih ada perbedaan pandangan mengenai apa yang disebut dengan alat bukti yang cukup, standar alat bukti, cara dan prosedur pengambilan bukti dan kesaksian. Belum ada satu aturan bersama
di antara Komnas HAM dan Kejaksaan Agung. Bandingkan pada awal tahun 2000 ketika Pengadilan HAM, Undang-Undang Pengadilan HAM itu ditetapkan, maka semakin ke sini semakin sedikit kasus-kasus pelanggaran HAM berat yang dapat dibawa ke pengadilan. Tentu ada perubahan dukungan politik ya. Yang dulu besar, sekarang boleh dikatakan semakin kecil. Komnas HAM tak bisa bergerak sendiri. Perlu komitmen pemerintah untuk menuntaskan kasus-kasus pelanggaran HAM berat lewat pengadilan. Pemerintah tidak akan pernah melarang kepada lembaga kejaksaan untuk melakukan proses itu. Kita akan dorong, kalau misalnya alat buktinya cukup di tahap penyelidikan untuk dinaikkan ke penyidikan, ya silakan. Pemerintah tidak pernah melarang itu.